Oke, tadi Pak Yohan tanya. Pak Kris Hartono tanya. Tiap hari kan Pak Adi call saham. Nah, kita-kita yang lagi belajar ini, misal sudah punya 5 saham, lalu Bapak call 5 saham lagi. Nah, kita belum cuan tebel, atau belum sinyal jual. Apakah boleh kita replace atau ganti? Walau take profit anytime is never a sin. Atau yang kita replace adalah saham yang lagi merah, walau belum ada sinyal sell juga. Jawaban saya adalah simple. Maintain saham yang sekarang Anda punya, tidak perlu harus dijual. Karena setiap hari saya call saham-saham baru, pertama itu karena ya otomatis saya rekomendasi tidak hanya untuk satu aja. Ada yang lain yang mau punya posisi itu. Oke. Kemudian, kalau ini saya mute aja deh. Saya mute dulu. Dan mute. Kemudian pertama saya call untuk banyak orang, ya. Kemudian kalau belum masih, jadi nggak harus replace atau ganti sama yang lain. Oke, stick ke fibernya aja untuk masing-masing saham. Kemudian kenapa kok tiap hari itu selalu ada yang baru? Karena kita adalah para trader yang punya mental keberlimpahan, Bapak Ibu. Setiap hari kita selalu gampang untuk dapat kesempatan. Ya. Ketika market merah, otomatis banyak buy on weakness. Kemudian ketika market hijau, otomatis banyak sinyal buy berterbangan. Itulah kenapa di Towers itu setiap hari selalu gampang ada kesempatan. Market hijau banyak yang bagus, market merah banyak yang murah. Dah, simpel gitu aja. Cuman hari ini Pak Kris belum masuk ya. Ya, semoga terjawab. Kemudian Pak Yohan tanya, untuk pemula yang baru belajar untuk mendapatkan feeling sampai semua bisa berjalan otomatis atau secara refleks atau intuitif ya, harus latihan berapa lama biasanya Pak Adi? Well, feeling itu bisa dikembangkan ya tergantung orang masing-masing. Kalau saya dapat feeling, mungkin sekitar berapa ya? Beberapa tahun lah ya. Atau lebih cepat lagi ketika Anda punya software namanya AMI Broker. Kenapa? Karena di AMI Broker itu ada sebuah fitur namanya bar replay. Bar replay itu sudah pernah saya tunjukkan gimana caranya untuk melatih feeling Anda. Jadi ketika Anda melihat sebuah chart, nanti tiba-tiba Anda bisa membaca, ya, wah, saham ini ketika kayak gini model chartnya, maka arahnya akan ke sini. Nah, seperti itu, ya, bisa dikembangkan ketika sudah punya jam terbang, Pak. Iya. Jadi, paling enggak, ya sama aja gini. Anda tanya sama Valentino Rossi, gimana caranya lu bisa jadi juara dunia MotoGP 7 kali? Dia gampang ngomongnya, ya. Gas di sini, rem di sini, ya. Tapi ketika Anda dapat motor yang sama, belum tentu Anda bisa sekencang dia ketika balapan, betul? Iya, benar. Ya, itu namanya feeling. Jadi memang feeling itu berapa lama dikembangkan, sabar aja, Pak. Ya, enjoy aja. Kenapa? Lewis Hamilton jadi juara dunia F1 beberapa kali, dia pun mulai dari balapan go-kart, Pak. Iya. Nggak mungkin langsung jadi jagoan, mungkin. Ya kan? Itulah kenapa di materi Taurus itu saya mewajibkan
Anda untuk start small dulu. Kenapa? Karena Anda harus latihan, ya, mengasah feeling, ya, termasuk ya, utama ini ya. Anda harus berani cut loss, itu dia, ya, berani cut loss, ya. Kalau trading nggak ada cut loss-nya itu bohong, oke? Oh, jadi untuk bisa kenapa kok berani cut loss itu penting? Karena ketika Anda cut loss, berarti Anda sudah mengakses semua emosi yang ada di power. Apa aja itu? Berani, ikhlas dan pasrah, rasional. Ya, rasional kenapa? Karena Anda disiplin money management. Nah, untuk dapat feeling itu, pasti butuh waktu, pengalaman, dan jam terbang. Jadi ya, enjoy aja, Pak. Iya. Jadi, nggak perlu dipaksain berapa lama. Nanti ketika Anda siap, Anda akan tahu sendiri. Lagian, ketika Anda setiap hari lihat saham apa aja yang saya call di grup, ya, Anda saham itu daily-nya gimana, weekly-nya gimana, monthly-nya gimana. Nanti lama-lama Anda akan tahu kenapa kok saya call saham ini. Kenapa kok fibernya kuning? Udah saya call. Nah, itu dia. Iya. Udah terjawab, Pak Yohan? Udah. Oke, mantap. Halo Koko Dani, halo Pak Dir. Salam cuan sak ketapro. Piye market hari ini? Ajar langsung, Pak. Ajar wis, Pak. Gak pakai banyak cincong, Pak. Gak pakai banyak micin. Iya. Ya, selamat siang Pak Aan. Halo, apakah ada di sini Pak Aan? Apakah Pak Aan ada di sini? Ada. Tunggu. Selamat siang Pak Ferry. Wah, Bandari HM Sampurna datang rek. Siapa ini? Halo juga dengan Pak Budi Harsil. Gimana kabarnya Pak Budi? Pak Hananto sudah. Halo Pak Indra. Wah, Juragan datang nih. Pak Iskandar juga halo. Pak Johannes, Pak Bobi, Pak Paulus Mulyono, Pak Adi. Selamat datang di stream, Pak. Mumpung banyak yang diskon ini, Pak. Iya, ya diskon ini. Lagi sale. Banyak, Pak. Nanti kita pilih ya, tunggu ya. Kemudian, oh ya, pertanyaan berikutnya. Kenapa saya menghindari saham-saham grup LiPo? Karena saya gak doyan sama manajemennya. Oh. Gak tahu ya. Saya gak suka aja ya. Gak tahu. Manajemennya bermasalah kah, Pak? Ya, kalau ngeliat chartnya sih enggak sih. Mungkin karena saya dulu banyak baca apa itu yang horor soal LiPo, Pak. Jadi iya. Skip aja. Udah terjawab ya Pak Iwan ya. Itu cuma itu personal prefer aja kok Pak. Iya. Bagus nggak apa-apa sih. Karena dari MLPL pun udah luar biasa tuh Pak. Iya. Itu Pak Lukman itu. Cuan cak ketangkap Pak Lukman dari MLPL itu. Tower BMTR. Tower udah saya call tadi Pak Ferry. Ya, mari kita lihat bareng-bareng. Ya. Tower. Ini dia. Tower. Berapa tower sekarang? 180. Ya. Wih banget, Pak. Weekly-nya. Uptrend lagi sayang. Monthly-nya. Uptrend ini. Daily-nya. Hajar. Sudah. Beli tower. 1180. Dah. Dah pakai banyak cincong. Ya, kemudian BMTR. BMTR.
beli 274. Ya, mumpung diskon ini. Kenapa kok beli? Dor. Tuh, untuk itu. Apa itu bahasa Perancisnya apa ya Pak untuk itu? Ancang-ancang, Pak. Ancang. Ancang. Ya. Itu ya, weekly ya. Terus apalagi weekly-nya ini ya, weekly-nya BMTR udah mulai hijau tuh fibernya itu. Udah hajar, Pok. Mumpung lagi murah ini daily-nya. Ya, kemudian monthly-nya seret. Tuh, waduh itu ya. BMTR bulan depan ya. Ketika dia bisa apa? Bisa lebih tinggi daripada high hari ini, lebih tinggi daripada berapa ya high bulan ini ya? 284 bulan depan. Wah, itu bandnya udah kelihatan muncrat itu, Pak, Bapak Ibu. Gimana? Bisa bayangin ya, Pak Yohan ya? Iya. Iya, nanti ya ketika dia bulan Juni ya. Ini kan udah akhir Mei. Bulan Juni besok, Iya. MTR bisa lebih daripada 284 ya. Itu bandnya bisa gini, Pak. Naik gini, Pak, bandnya, Pak. Ketika bandnya mekar, Pak, wah siap cuman sak ketapruk itu udah. Iya. Siap. Udah ngerti ya Pak Yohan ya? Ya, siap, Pak. Bagus itu. Jadi jawaban Pak Ferry adalah hajar, Pak. Wes, ngomong murah BMTR, diskon. Ya, udah terjawab Pak Ferry ya. Kemudian apa lagi? Siapa mau tanya lagi? Nggak kerasa udah jalannya 100 menit ya. Oke, berhubung ini udah akhir bulan, mari kita screening monthly buys. Monthly buys. Halo? Ya. Nah, ini caranya saya screening saham-saham ya, pakai Ami Broker. Biasanya di samping-samping laptop saya ini ya, ada banyak asap, asap tebal mengepul gitu ya. Bau menyan, ya, dupa menyan gitu ya. Di sebelah laptop saya ini ya, biasanya gitu. Nah, sembari kita nunggu screeningnya selesai, saya harus tekankan sekali lagi bahwa monthly buys itu hanya untuk indikator saja, ya. Atas saham-saham apa aja yang punya peluang besar untuk tambah naik berikutnya. Oke? Ingat, trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas. Ketika kita punya saham yang nongol sinyal buy, itu artinya saham itu punya probabilitas besar untuk tambah naik. Ya, dan sekali lagi tetap ada probabilitas kecil untuk saham itu turun. Oke, selama turunnya nggak sampai nongol fiber merah. Iya. Berikutnya, ini yang saya tidak pernah bosan-bosan untuk ngomong ya. Jangan pernah sekali-kali Anda asumsikan bahwa ketika sebuah saham nongol sinyal buy, atau saya kirimkan rekomendasinya ke grup, jangan pernah sekali-kali asumsikan bahwa besoknya itu saham langsung naik. Iya. Oke? Apakah tadi bisa? Ya, tapi nggak semua. Oke? Jadi, sepanjang itu saham, besoknya fibernya masih nggak merah aja, boleh di hold. Ya, ketika Anda beli, pakai rekomendasi saya, besoknya itu saham tetap ada peluang untuk turun. Tetap. Ya, atau mau balik sideways lagi, ya, nggak jelas. Ya, itu normal, Pak Ibu, nggak apa-apa. Ya,
Mengerti ya? Iya. Oke, hampir selesai. Dan jangan pakai beli berdasarkan monthly buy. Kenapa? Monthly itu kelamaan. Kenapa? Karena 1 bulan. Oke. Ya, cukup kalau trading itu daily atau weekly aja maksimal udah. Jangan monthly, terlalu panjang. Ya, karena kan saya yakin Anda yang masih baru belajar, saya yakin Anda tidak akan bakal tahan untuk trading monthly. Kenapa? Pertama, kelamaan. Kedua, range-nya terlalu tinggi. Ya, terlalu lebar. Ya, kalau daily itu mungkin ya kalau nongol V bar merah itu estimasi ya kira-kira ya. Itu kita turun 5% atau 8% ya. Kalau weekly mungkin sekitar 20% baru nongol V bar merahnya ya. Tapi kalau monthly V bar merahnya itu bisa nongol ketika 30%, Bapak Ibu. Gila nggak? Nah, iya. Jadi ya, Pak jantungnya, Pak. main-main itu. Jantungnya harus terbuat dari Iron Man itu. Main-main itu ya. Udah diperingatkan dulu ya. Harus hati-hati ya. Semua hal di dunia ini itu dimulai dari niat. Kalau niatnya pakai daily, weekly, monthly. Jangan Anda sekali-kali mengkhianati niat. Udah tradingnya pakai daily, udah waktunya cut, tapi gak di-cut. Kenapa? Alasannya apa? Weekly-nya masih bagus. Salah besar sayang. Nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Kalau daily ya daily, weekly, monthly. Oke? Mengerti ya Pak Ibu ya? Ya, siap Pak. Oke. Waduh, Bapak Ibu, BBRI aja hari ini naik 4,5% Pak sayang. Santai aja. Udah kelihatan loh. Ya, udah kelihatan loh. Ini loh, bandnya udah mulai apa? Mekar, ya kan? Loh. Udah naik ke atas, ya kan? Loh. Ya. Udah naik ke atas bandnya BRI. Kenapa kok BRI itu penting? Karena BRI itu punya market cap paling gede se Bursa Efek Indonesia. Coba kita intip gimana keadaan BBCA hari ini. Ya oke lah ya. Kemarin tuh siapa ya take profit yang segitu banyak itu ya? Pak Hendra itu mungkin take profit BBCA itu langsung 1,3 Pak. Wah, dahsyat nih Pak Hendra. Yes, money management betul. Kemudian, oke, mari kita lihat. Ya. Siapa lagi di sini? Pak Kodarsono, halo Pak. Bu Irsa, siapa? Pak Budi Harsil, ya. Oke. Pak Denis, halo Pak Denis. Halo Bu Yeni, Pak Endra Martinus, welcome to the stream. Pak Yosef Sunario. JPFA, cek JPFA. Oh iya, sangat menarik JPFA. Setuju saya, setuju. Tapi daripada JPFA, mending beli main, Pak. Kalau saya, Pak. Halo Pak Rudi, selamat pagi, Pak. Main. Main ini beli sayang. Kenapa kok beli main? Ini loh, weekly-nya bagus ya. Udah balik di atas makin lagi, jet lagi. Refleks Pak Ibu. Jet lagi. Oke. Kemudian monthly-nya gini, monthly-nya. Ya, monthly-nya gini. Tuh, udah untuk ancang-ancang mau muncul tuh, apa terbangnya, apa ayamnya mau terbang itu ya. Boleh itu, saya setuju ya. Beli itu bagus main tuh. Main itu punya chart monthly luar biasa, bagus. MPMX. Gila. Yang cuan MPMX ngaku. Saya kalau mulai kapan itu MPMX ya? Banyak itu ya, udah lama tuh bawahnya.
Yes, selamat Pak Kodar, Cuan PMX. Selamat pagi Bu Indrawati. J-Sky, coba lihat ya. J-Sky. Yo. Belum lah, nanti aja lah. Tunggu dia gerak dikit lah. Bagus sih J-Sky ini, bagus sih. Tapi, chartnya bagus ya. Tapi, Anda lihat ini ya. Nih, lihat ini. Berapa nih volumenya? Cuman 4,5 miliar. Jadi meskipun catnya bagus, saya tidak mau call ini karena volumenya kekecilan, bukan level kita. Oke. Udah terjawab dan? Wah, dahsyat. Pak Lukman. Cuan MLPL. Oh, Pak. MPMX. Dahsyat. Pak Rudi, apakah Bapak sudah nonton video Taurus lengkap, Pak? Sudah, Pak. Berarti Bapak sudah tahu jawabannya nih, Pak. Mau tanya bagaimana saham grup MNC hari ini? Apakah Bapak mau beli atau lagi punya? Sudah beli, Pak. Kemarin sesuai referensi Bapak MNC. Sebentar. Bapak, apa ID-nya, Pak? Bapak ID-nya, Pak? Y399, betul, Pak, ya? Halo, Pak Rudi? Iya, Pak. Belum, Pak. Bapak akunnya belum jadi. Oke, berarti ketahuan nih. Ya, tunggu ya. Tunggu ya. Apakah Bapak sudah punya akses ke Taurus? Akses Taurusnya, akademinya sudah. Yang botnya sudah? Belum. Bot belum? Oke, Iya. Pak. Karena Bapak masih ingat kan, ketika saya pertama kali invite Pak Rudi untuk masuk ke Taurus, Iya. salah satu syaratnya adalah Bapak baru boleh trading ketika sudah selesai nonton video Taurus dan account HPX-nya jadi, betul? Betul. Dan Bapak ternyata beli MNCN, betul? Betul. Berarti Bapak telah melanggar peraturan grup. Ya, saya udah lama, Pak, main di Mires, Pak. Di security itu, trading di Mires. Terserah mau main di mana. Oh, sorry, Ya. main. Ya. Karena kita di sini nggak main saham, kita trading saham, Pak. Ya, trading. Oke. Oke. Bapak tolong jangan pakai rekomendasi saya untuk ditradingkan di sekuritas lain. Sesuai dengan yang sudah disetujui Pak Rudi kemarin. Betul, Pak? Berarti harus saya tutupin, dong. Harus tutup. Yang udah saya Silakan. buka. Saya Ya, pindahin. silakan. Oke, Pak. Ya, Setelah- kenapa? Sekali lagi saya bilang, berkali-kali ini ya, saya tidak mau dijadikan pelabuhan curhat. Oke? Siap, Kenapa? 99% trader kalau japri sama saya itu karena posisi dia di saham itu lagi loss. Ya, ketika cuan diam-diam aja. Itulah kenapa saya tidak mau jadikan pelampiasan emosi. Itulah kenapa saya mewajibkan seluruh member Taurus untuk punya account di HPX dan semua rekomendasi saya wajib ditransaksikan di HPX supaya saya bisa mengakses portfolio Anda. Saya tahu Anda beli saham apa, kapan belinya, harga berapa banyaknya, tanggal berapa, dan lain-lain. Itu harus saya bisa akses supaya saya bisa memberikan review yang objektif. Tapi saya nggak bisa lakukan itu ketika ditransaksikan di sekuritas lain. Jadi Pak Rudi, Ya. mau selanjutnya Bapak hanya pakai rekomendasi saya di HPX. Setuju, Pak? Setuju. Berarti saya harus tutup ya. Silakan, Pak. Siap, Pak. Setelah jadi saya tutup, Pak. Silakan, Pak. Oke. Kemudian berikutnya
Oh iya, tadi saya sempat mention, mungkin Pak Rudi telat datang Pak ya. Ya. Jangan sekali-kali asumsikan semua saham yang saya rekomendasikan itu sekali enter beli, besoknya Langsung langsung naik. ya, enggak loh Ya ya. tahu Pak. Ya, oke. Selama itu saham, besoknya fibernya enggak merah, boleh di hold. Ya. Apakah bisa? Besok langsung cuan? Bisa. Ya, tapi enggak tiap hari, Pak. Kenapa? Gini ya, Pak Ibu. Time frame itu ada namanya time frame kecil dan time frame besar. Ya. Ketika Anda mencoba untuk menunjuk ya pinpoint ya harga terbaik ya, anggapannya saya pengen harga yang saya beli ketika saya tekan enter, maka detik berikutnya saham itu harus naik. Gak mungkin sayang, nggak bisa itu. Ya, nggak bisa itu. Ya, kenapa? Karena ketika Anda mau melakukan itu, berarti Anda terekspos oleh yang namanya smaller time frame. Ya, dan Anda tahu sendiri, time frame yang small atau yang kecil-kecil, ya, secara alami sifatnya adalah sangat-sangat fluktuatif alias random. Oke, itulah kenapa scalping atau day trading atau yang namanya trading apapun itu, yang scalping itu, maka itu cenderung judi sayang. Kenapa? Untung-untungan. Oke, jadi kalau Anda mau tradingnya benar, investasi yang benar, Anda harus punya visi jangka panjang. Lagian kalau Anda tradingnya singkat, ya, atau cepat tradingnya, ya, itu Anda mengkonsumsi sebuah hal yang tidak bisa kembali. Apa itu? Waktu. Ya, Anda kerja, ya, nggak bisa kerja. Kemudian kalau tradingnya singkat, ya, Anda cuannya ya gitu-gitu aja, Pak Ibu, nggak bisa maksimal. Ya, tahukah Anda kunci untuk bisa cuan gede itu adalah Anda harus punya kesabaran dan Anda harus punya time frame gede, minim daily. Itu. Apakah terjawab, Pak Rudi? Terjawab, Pak. Oke, mantap, Pak. Oke. Oh, udah selesai ya? Dari sini ya? Bapak Ibu, nanti akan saya upload ini ya di grup ya. Nanti terutama yang telat-telat datangnya, silakan ditonton ulang. Karena penting Bapak Ibu, ya. Anda tidak akan pernah mendapatkan hal kayak gini ya di luaran, ya. Karena apa yang saya bagikan itu adalah ilmu jalanan. Ya, Anda tidak akan nemu kayak gini di ruang kuliah, Pak Ibu, ya. Iya. Karena saya adalah praktisi, ya. Jadi saya nggak suka ngomongin teori-teori kepanjangan ini namanya PR, PBB, bla bla, bullshit lah itu. Ya, BJPR bagus juga ya, mulai kelihatan random. Halo, selamat pagi Pak Jun. Silakan Pak, monggo. Bentar kita, gila ya, kompleks ini, keren. Wah, SMDR, wah jalan akhirnya ya, SMDR ya. NFCX, enggak belum. Wah, nikel ini bagus ini. BJPR oke, BJPR. Tunggu ya. Wintermar Offshore nih bagus banget ini ya. Gila. Dahsyat. Bapak Ibu, tahukah Anda saham berikutnya yang berpotensi besar atau yang berpeluang besar untuk jadi multi bagger, mau artinya apa? Bisa naik puluhan atau bahkan ratusan persen, ya. Salah satunya adalah saham ini loh, Wins ini ya. Ingat ya, saya tahu sahamnya, saya nggak pernah cek laporan keuangannya, bisnisnya apa, bosnya namanya siapa, bosnya punya istri berapa, nggak tahu saya. Ya, kantor di mana, nggak tahu saya. Tapi lihat chart kayak gini, ya. Ketika Anda lihat chart seperti ini, kemungkinan besar ini saham arahnya, expandingnya, mekarnya itu ke utara atau ke selatan? Saya pengen tahu. Utara. Hah? Gimana? Utara. Utara apa? Utara.
Ya utara lah, ya. Apakah bisa, Pak? Tiba-tiba dia expand-nya ke selatan? Bisa, Pak Ibu, meskipun kemungkinannya kecil. Itulah kenapa Anda harus disiplin money management, meskipun Anda punya saham yang punya chart ciamik keren kayak gini, jangan sekali-kali modal Anda di all in ke saham ini. Oke? Ya. Kenapa? Karena kalau Anda lakukan itu, berarti Anda mengakses emosi yang namanya force. Apa itu namanya? Serakah. Nah, apalagi? Greed, ya. Serakah lah pokoknya, yang gede. Ya, serakah itu ya. Ya, tapi ingat Ibu ya, ingat ya, meskipun wins ini bagus ya, chartnya ya, luar biasa ini ya, tapi lihat ini, daily-nya berapa? Tuh, cuma 7,2 miliar per hari. Ampun dah, ya. Jangan banyak-banyak beli ini. Iya. Jangan banyak beli. Ya. Cuman maksimal Anda boleh beli 30 juta doang. Tidak boleh lebih. Oke, anggap aja 0,5% dari angka di sini loh. Anda belinya itu ya. Wins ini punya peluang gede untuk terjadi multi-bagger. Mumpung murah ini, ya. Mumpung diskon ini ya, Wins ini ya. Oh, hari ini lagi auto recheck ya. Hari ini Wins lagi auto recheck bawah. Iya. Betul nggak? Iya. Ya, ini Shoppo ini ya, udah namanya ting ini ya, udah aku bilang jangan pakai nama artis. Kok ya mau pakai siapa itu? Kemudian Wins itu bagus dia, Wins itu gila. Ini catnya bagus ini Pak Ibu. Anda kalau mau nemu MLPL berikutnya, ya itu Wins ini. Nggak usah dipikir di luar sana ngomong apa, ya. Kenapa? Chart itu nggak bisa bohong loh Pak Ibu. Yang gerakin chart itu market maker-nya, bandarnya. Oke. Kalau market maker-nya sudah mau gerakin kayak gini, kayak gini sahamnya, ya, maka kemungkinan besar, ini Bapak Ibu ya, saya selalu ngomong kemungkinan besar. Karena apa? Tidak ada yang pasti di dunia ini. Oke? Iya. Kemungkinan besar, ya, ini ada apa-apanya yang bagus di saham ini. Ya, iya, kemungkinan besar. Bagus ini Wins ini, keren, Wintermar ini. Ya. Bakal jadi MLPL berikutnya. Oke, besar kemungkinan ya. Ingat Pak Ibu, trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas. Oke, seni, ya, seni lo ya, bukan ilmu pasti, seni dari probabilitas. Trading saham adalah bisnis. Kita mau cari bisnis, harus cari bisnis yang punya probabilitas tinggi untuk berhasil. Iya. Ketika Anda punya bisnis, dan Anda mau buka bisnis baru, Anda pasti harus hitung-hitung kan. Kalau ini bisnis berhasil, ya oke lah. Tapi kalau bisnis ini nggak berhasil, amit-amit, apakah saya terpengaruh keuangan saya? Kalau enggak, Anda pasti berani lakukannya. Kalau enggak, Anda nggak mungkin berani. Sama aja dengan saham, seperti itu. Itulah kenapa money management itu amat sangat penting sekali. Excel, bagus Excel ini ya. Jami, keren. Udah bandnya meruncing, ya, bandnya meruncing seperti ini, dan dia tembus jet line. Ya, tembus jet line. Dan kalau Excel bagus, coba cek di mana friend. Yo, bagus lah. Kemudian dapat ISAT. No, udah jalan ISAT-nya. Ya. Prim. Royal Prima apa lautan. Wah, ini dia. Lautan luas keren ya. Keren.
Cuman nggak enaknya apa, Pak Ibu? Ini loh. Ini adalah chart monthly, oke? Tapi volumenya itu cuman 5 miliar sebulan, gila nggak? Jadi volumenya amat sangat kecil sekali. Coba cek gimana daily-nya. Seret. Oh, volumenya per hari cuma 200 juta. Ini adalah saham gorengan, Bapak Ibu. Meskipun catnya mending jangan dibeli. Anda bisa beli ini, tapi belum tentu Anda bisa jualan. Misalnya, Pak Rudi mau beli ini 500 juta aja. Beli bisa, Pak. Tapi jualnya nggak ada bitnya, Pak. Bit. Oh ya oke lah nih bitnya. Apa lagi? Ya itu aja. Jadi yang paling besar, paling bagus chart monthly-nya per hari ini adalah apa itu? Wins ya, Wintermar itu ya. Wins itu bagus. Ada lagi namanya Main. Main ini bagus loh, Pak. Tuh udah mulai ketemu. Ya, tapi transaksi kecil, Pak. Volumenya. Oh iya, Main ini kecil volumenya ya. Cuma 7M ya. Iya. Main ini cuma 7M ya volumenya. Iya ya, baru tahu saya. Ya, semoga bentar lagi kita makin volumenya ya. Oke, berikutnya monthly selesai. Ya, mari kita cek gimana weekly-nya, apakah yang bagus. Kalau Pak Hendra masuk main, langsung satu kolom overludes, Pak Ferry. Sabar, Pak Ferry. Oke, tunggu aja. Ada yang tanya, Wins apakah beli hari ini? Mumpung ARB. Ya boleh lah, ya. Bapak Ibu harus ingat ya, ketika sebuah saham kena auto reject, besok paginya itu biasanya akan tambah turun lagi pada market open. Ya. Kenapa? Melanjutkan momentum. Oke. Jadi mungkin besok Wins itu bisa dibeli sekitar berapa ya? 130, 29, 129, 128, nggak tahu. Ya, tapi besok Senin Wins itu ketika pagi-pagi market open, ya orang kan masih panik kan ya, takut ya. Auto reject lagi nih ya. Besok mungkin tambah di open gap down itu ya, Wins itu ya. Besok hari Senin. Ya kalau saya sih mending beli Senin aja dah. Ya. Tapi ingat, ya, tapi ingat. Anda tahu Wins itu berapa volumenya? Tadi berapa volumenya tadi Wins? 7, bukan. Wins berapa volumenya tadi? Cuma 7, ya, jadi Anda boleh beli maksimal cuman 0,5% dari 7 miliar. Berapa itu? 30 juta doang. Ya. Jangan lebih. Oke, jangan lebih. Ya, 30 juta doang. Oke. Kemudian ya, kemudian
Oke. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Cool mining gimana Pak? Cool mining Pak? Gimana? Cool mining. Oke, cek. ITMG boleh ITMG. Sideways terus ya. Ya, tapi dari coal miners yang paling bagus paling cuma ITMG tok ini sementara ini. Oh, juga sideways terus. Aduh, jebol pula supportnya. Payah. ITMG apalagi ya. Cut loss Pak saya Pak barusan Pak. Iya. Aduh. Meskipun harga Newcastle Coal itu naik terus, ya, tapi ternyata pergerakan saham-saham coal mining di Indonesia itu nge-lag banget. Indi juga, aduh Indi ini ampun lah. Indi ini payah ya. Ini enggak keluar ya. Ampun Pak. Ya udah out ini dah, Indi out dulu dah. Kalau daily. Jadi coal miners yang paling bagus cuma satu tok. ITMG dah itu aja. Oke, yang lain apa lagi? Udah selesai ya? Oh iya, nikel. Nikel sih bagus nikel ini ya. Coba cek nikel. NIKL. Bagus ini nikel ini. Small cap Pak. Tapi small cap, betul. Volume cuma 2 miliar. Ketika pertama kali saya call NIKL, itu volume gede. Nah, tambah ke sini, tambah habis volume. Oh ya, tadi selain wins ya, ini dia yang bagus. Ciami DMTR ini. Bisa panjang, gila. Bisa panjang, gila. Oh, oke, bentar. Saya dulu ya. BMTR ya. Saya call BMTR dulu ya. By BMTR 274 UB swing weekly. Ya, BMTR. Berikutnya. Apa yang bagus di weekly? Halo, selamat siang, Pak Johan. Ini kabar ya, Pak? Weh, Bapak Ibu, gimana nih? Friend, call nggak ini? Daily, wah, mumpung diskon, ya. Kenapa? Kemarin friend-nya naik banyak. Moni kayak gini Moninya. Ya oke lah, Moni ya oke lah. Ya, masih di atas jet line. Weekly-nya tembus jet line plus hari ini VIBAR-nya warna hijau. Daily-nya lagi kena sesi taking profit. Oke, saya setuju. Buy friend 89 or better. Tunggu dulu. Buy friend ya 90 or better swing weekly. Bapak Ibu, Anda harus ingat ya, kalau Anda beli friend itu artinya jantung Anda harus kuat, oke? Karena saham ini sekali joget ya, langsung panggungnya goyang Pak Ibu. Karena apa? Range-nya itu besar sekali, friend itu. Ini ya.
Ini ya, ATR-nya nih ya, range-nya nih ya. Ini dia ya. 5,1%. Jadi saham ini dalam satu hari ya bisa turun 5%, bisa naik 5%. Ya, ingat ya, batas auto reject bawah itu apa? 6 sampai 7%. Jadi, friend ini amit-amit kalau Anda beli dan dia koreksi, itu bisa langsung auto reject bawah. Oke, ngerti Pak Ibu ya? Anda harus tahu resikonya ya kalau beli saham ini ya. Sangat-sangat volatile. Oke. Kemudian, halo Pak Irwan. Agro jalan, Pak. Gimana? Agro jalan ya? Iya, agro jalan. Iya, 870. Sangat keren kok. Nanti aja dulu lah. Pak Irwan Tandio tanya, Vibar BRI warna kuning berarti hold. Betul Pak. Ya, Vibar warna kuning berarti hold Pak. Nah, kemudian keras, Vibarnya merah berarti jual. Betul. Ya, tergantung. Kalau Pak Irwan beli saham itu atau saham keras pakai chart daily, ketika Vibarnya merah di daily, ya out. Tapi kalau belinya di weekly, Anda hanya pakai chart weekly doang. Weekly doang. Gimana Pak Irwan? Udah terjawab Pak Irwan? Halo Pak Irwan? Cek gimana agro ya. Wah, keren ya agro ini. Boleh ya. Agro boleh ya. Halo Pak Adi. Halo Pak Kris, tadi udah saya jawab Pak di awal. Nanti aku lihat recordnya aja, ketinggalan tadi. Nanti tolong ditonton rekamannya Pak ya. Siap pasti. Jadi kalau kita beli saham misalnya awalnya daily, terus minggunya call lagi nih, kita beli lagi, muatan masih muat, beli lagi, berarti ntar kita endingnya pakai weekly lagi ya Pak? Ya, kalau dari awal daily ya daily terus Pak, nggak ada weekly-an Pak. Nah, maksudnya di awal daily, terus pas di week, Bapak call lagi nih swing weekly nih, saham yang sama, kita beli juga, berarti ya tetap daily ya? Ya, yang pasti Bapak harus tahu semakin besar time frame yang Anda pakai untuk beli saham, semakin besar pula risk and reward-nya. Oke, kenapa? Karena semakin lebar range-nya antara TP R1 sama S1. Mengerti Pak? Atau bingung? Halo Pak Kris? Ya Pak, siap. Oke, mantap. Wah, agro ini menggiurkan ya agro ini ya. Agro ini menggiurkan agro ini. Boleh juga. Weekly monthly-nya masih downtrend Pak, agro Pak. Weekly-nya downtrend ya, weekly-nya downtrend, sama monthly-nya juga downtrend. Monthly-nya sih uptrend monthly-nya, ya, monthly uptrend. Cuma ketika agro besok tambah expanding, tambah muncrat, ya, tambah naik daily-nya, otomatis dia akan balik, weekly-nya bakal balik, tembus atas makin lagi ya Pak Ibu. Ya, oke lah ya. Kalau mau mencip-mencip dulu lah, ya. Tapi mending saya tunggu paling enggak daily-nya agro Expanding dulu Pak. expanding dulu betul. Ya. Tapi kalau penasaran, nggak apa-apa. Kita pakai cara yang pasti dijamin cuan, yaitu belinya dikit. Oke. Buat Bapak Ibu yang masih baru, ketika Anda beli dikit, itu Anda dijamin pasti 100% untung. Kok bisa Pak Adi? Ya, kalau naik harganya ya otomatis untung ya. Tapi ketika harganya turun, untung baru beli dikit. Nah, ya kan?
Naik turun pasti untung, Pak Ibu. Kalau beli dikit ya. Mengerti ya? Oke, mengerti ya. Berikutnya apa lagi nih? Pura. Keren ya Pura ini yo. Weekly-nya ya. Dahsyat kok. Daily-nya, weekly-nya, monthly-nya. Wah, luar biasa. Boleh nih Pura ini ya. Pura ini pernah cycle belum? Pernah pasti ya. Murah. Belum ya? Belum pernah ya? Belum. Coba cek dulu gimana Pura. Oh, Pura ini sehat lah Pura ini ya. Pura ini bid offernya sehat. Boleh lah. Ya. Antriannya banyak, ya. Lotnya gede-gede, ya. Volumenya gede juga, normal, ya. Kemudian apa itu volume daily-nya gimana? Daily-nya boleh berapa daily-nya ini? Pura ini. 53 miliar per hari. Ya oke lah. Setuju dah. Oke. Weekly, monthly, daily, weekly. Oke, saya mau call ya. Buy Pura 143 or better swing weekly. Buy Pura 143 or better swing weekly. Setuju saya. Kemudian Ini friend ini pengen merger karo Excel ya Pak ya? iya tak Pak? Ngapain dipikirin Pak? Tapi kalau lihat chartnya kayak gitu, ya masuk akal sih. Masuk akal. Ya, Bapak Ibu, sebuah saham itu harga bisa naik, bisa gerak, itu karena ada yang menggerakkan. Siapa yang gerakkan? Bandar. Kenapa kok Bandar mau gerakkan? Karena dia tahu ada sesuatu di dalam perusahaan itu. Itu dia mau mengakumulasi atau membeli. Itu yang bikin harganya naik. Ya. Nah, ketika besok ketika gini, apakah ada rumor Excel mau merge sama Smartfren? Kalau lihat chartnya kayak gini, Fibonacci hijau kayak gini, ya, rumor itu masuk akal. Oke, nanti ketika besok-besok, friend tiba-tiba naiknya banyak ya, seret gitu ya. Sorenya ketika market close baru nongol berita merger friend merger sama Excel, ya, atau friend sahamnya diborong sama Kim Jong Un. Nah, ya telat. Itu kenapa? Banyak orang besoknya, ya, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, para pemain saham itu, ya, mereka beli berdasarkan apa? Berita. Oke. Udah beli berdasarkan berita, tradingnya scalping pula, day trading pula, ya. Besoknya paginya dia beli friend, ya. Ketika friend langsung gap up bukanya pagi-pagi, mereka panik beli, akhirnya ketika beli, mereka beli di pojok. Ya, kemudian ketika beli di pojok, akhirnya apa? Sahamnya longsor, amit-amit. Apakah Anda yang dulu pernah mainan saham, pernah mengalami kayak gitu? Pasti pernah. Ngaku aja deh. Anda beli berdasarkan berita, tapi ketika dibeli pagi-pagi, kok tiba-tiba kok malah turun? Pernah ngalamin nggak? Pasti pernah, ya. Ngaku aja. Kok tahu Pak Adi? Karena dulu saya juga kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya masuk akal. Pak Indra, monthly. Oke. Oh, gila. Cahaya Sakti Investindo. Ini kan pabriknya Olimpik ya.
Ini boleh yo. Ciam ini ya, prospeknya nih, CSIS ini ya. Keren. Apalagi bulan lalu ya, saham ini ketika naik ya, harganya muncrat, volumenya gede banget ini ya. Dahsyat. Boleh ini ya. Kita nemu sebuah potensi multi bagger lagi Bapak Ibu, CSIS. Cahya Sakti Investindo. Ini seingat saya kabarnya mebel Olimpik ini. Kok saya ngerti? Karena dulu saya pernah punya usaha mebel. Ya, tapi nggak enaknya volumenya cuma 500 jutaan per hari. Ini kalau dibeli Pak Ferry langsung arah. Boleh lah ini ya, tapi nggak bisa beli banyak ini ya. Coba kita cek gimana bid offernya. CSIS. Ya, oke lah ya. Memang nggak bisa beli banyak sini. Ya, nggak bisa beli banyak ini. Ya maklum lah ya, volume kecil ya. Tapi ini saham berpotensi jadi multi bagger. Bapak Ibu tahukah Anda saham-saham yang hari ini ngetop ya? Kayak misalnya BRPT, TTIA, INKP, TKIM, apalagi Akra ya. Ketika mereka pertama kali jalan, ya, dulu mereka tidak dikenal orang, alias dianggap sebagai saham gorengan, karena volumenya tambah lama tambah kecil. Oke, tapi ketika saham itu ada yang memaintain, alias ada yang memanage, ya, atau memberi likuidasi, memberi likuidasi pada perdagangannya, maka dengan seiring berjalannya waktu, saham-saham itu volumenya akan nambah sendiri. Itu kenapa kok volume nambah sendiri? Kalau Anda belajar di sekolah, bangku kuliah, jawabannya apa? Paling fundamentalnya bagus, paling prospeknya bagus. Tapi kalau saya ngomong di depan Anda sekarang ini, kenapa kok saham itu prospeknya bagus? Karena ada yang bandarin, sayang. Udah itu aja, simple. Ya, kenapa kok bisa bandarin? Ya, kenapa kok ada yang mau bandarin seperti itu? Panjang ceritanya. Ya, tapi intinya adalah karena ada yang mau bandarin. Anda mau beli saham seperti itu yang bagus-bagus, yang small cap boleh. Yang penting Anda tahu berapa batas maksimal yang Anda boleh beli di saham itu. Oke, apakah terjawab, Ibu? Apakah penjelasan saya cukup jelas? Kalau jelas, tolong ketik jelas di komen. Yolah. Apa yang Anda pelajari di bangku kuliah itu mayoritas bertolak belakang 180 derajat dengan apa dan ketika Anda masuk ke market, Bu Ibu. Oke, entar lagi. Kemudian apa lagi ya? CSIS keren ya. Roda, apalagi Picolan ya. Daily, weekly, monthly. Wih, waduh, keren ini ya Picolan ini ya. Apalagi bulan lalu volume dia gede banget, Ibu. Ya, ini punya potensi untuk jadi multi bagger lagi nih ya. Picolan ini ya. Daily. Tapi volume cuma 900 juta sayang. Ya. Kecil. Jadi Bapak Ibu, seperti inilah saya tiap hari screening saham. Ya. Saya cuma lihat band-nya, ya, time frame-nya,
dengan gitu aja kita gampang banget nemu saham-saham bagus. Jadi itulah, mohon maklum, ketika tiap hari kita kok gampang nemu saham yang bagus, seperti ini caranya. Ya, jadi Anda udah nggak perlu ngecekin fundamentalnya, ngecekin apa manajemennya, prospeknya apa-apa. Percuma Anda ngecekin fundamentalnya. Ketika Anda nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus pun, apakah itu ada jaminan bahwa saham itu akan naik harganya di masa depan? Tidak ada, sayang. Jangan ngimpi loh. Ya, tetap aja. Namanya fundamental analisis, ngecekin laporan keuangan, rasio bla bla bla. Anda ketika nemu sebuah saham yang punya fundamental bagus, itu tetap aja balik ke probabilitas. Ya, dari sejak awal saya bilang, trading is an art of probability. Trading atau investing itu adalah sebuah seni dari kemungkinan. Ketika Anda nemu sebuah saham yang punya fundamental bagus, itu artinya Anda menemukan saham yang punya probabilitas besar untuk tambah naik harganya. Sama aja ketika Anda nemu sebuah saham yang weekly-nya bagus, chart monthly-nya bagus, sama aja itu tidak pasti harganya bisa naik ya Pak Ibu. Ya, tapi ketika Anda nemu sebuah saham yang weekly dan monthly-nya bagus, maka artinya saham itu punya kemungkinan besar ya atau probabilitas tinggi untuk harganya tambah naik. Dah. Ya. Apakah penjelasan saya cukup masuk akal Pak Ibu? Kalau masuk akal tolong komen ya di chat. Kalau bingung, Ya, komen Pak. bingung. Ya. Jelas ya. Jadi banyak orang yang idealis ya. Wah, kalau saya beli saham yang fundamentalnya bagus, prospeknya cerah, maka saham itu akan naik harganya. Mimpi terus sana. Ya. Jangan dikira Lo Keng Hong itu memang betul ya. Kita kalau trading atau investing itu pasti butuh alat. Ya. Alat itu bisa pakai teknikal atau fundamental, tetap butuh alat. Ya, tapi kalau Anda dapat cerita bahwa Lo Keng Hong pernah cuan UNTR atau INDI atau Bumi atau apa, itu pasti bisa dilacak lewat chart. Kok bisa-bisanya dia nemu saham seperti itu, cuan bisa gede, meskipun dia ngomong fundamentalnya INDI bagus, dulu ya, dulu fundamental Bumi bagus, atau fundamental dulu UNTR bagus, Anda bisa cek lewat chart kapan dia pertama kali entry, ya. Dan pertama kali entry itu gampangnya dilihat ketika yang paling gampang ya. Dari ketika saham itu nongol weekly-nya nongol sinyal buy. Ketika band-nya di weekly itu ya udah mulai mekar gini ya. Itu udah mulai jalan tuh ya. Itulah caranya Anda mencari ya, daripada Anda ngecekin fundamentalnya bagus ya, fundamentalnya Lo Keng Hong nemu sebuah saham yang fundamentalnya bagus. Ngapain pusing sayang ya? Mending Anda cari. Ketika Lo Keng Hong cuan gede di saham ini, ya Anda buka chartnya ya, weekly monthly-nya, oh dia beli kayak di sini. Oh kayak di sini ini apa? Pola ya, pola chartnya seperti ini. Itu Anda bisa nemu, ya. Dan pola ketika Lo Keng Hong atau siapapun itu yang nemu chartnya bagus, ya itu adalah ketika seperti ini. Nah, ini loh chartnya kayak gini loh chartnya, ya ini loh chartnya kayak gini loh. Ya, Anda cek lah. Inilah kan pernah saya bahas kan ya di sebelumnya ya. Gimana caranya kok Lo Keng Hong nemu sama saham kayak begini? Saya pernah melacak ke belakang itu, gimana chartnya? Apakah ada yang pernah ingat, Pak Ibu? Kalau ingat, tolong komen ingat. Ya ingat Pak, tahun 98 ya dulu. Ingat ya? Iya. Oh, berarti Pak Kris pernah nonton video saya, Pak ya? Iya Pak. Nah, bagus ya.
Jadi jangan lugu-lugu percaya bahwa fundamental itu bagus dan lain-lain gini ya. Yang tahu bahwa sebuah fundamental itu bagus itu apa? Yang tahu bahwa sebuah fundamental saham bisa bagus itu apa? Yang tahu adalah bandarnya, bukan Anda. Bukan kita, Bapak Ibu. Yang tahu bandarnya. Ya, nggak ada yang lebih tahu daripada bandarnya. Oke. Ketika Anda cek sahamnya bagus, sebetulnya mau naikin, berarti apa? Berarti chartnya bagus. Sudah simpel itu, ikut aja. Anda harus ingat, jangan sekali-kali ya, ketika Anda beli perjalanannya mulus ya, enggak Pak Ibu ya, tidak ya. Oke, oh ya, sekali lagi. Pergerakan atau kinerja portfolio saham Anda itu mau tidak mau pasti dipengaruhi oleh kinerja IHSG. Oke, jadi nggak peduli mau ngomong fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus, tapi kalau IHSG-nya gini, downtrend, maka otomatis kinerja portfolio Anda juga terpengaruh. Jadi jangan heran kalau portfolio Anda kemarin-kemarin ya itu malah membara, demam tinggi. Ya maklum, yang seperti itu bukan Anda saja, Bapak Ibu. 99,99% itu pasti merasakan akibatnya, efeknya ketika IHSG downtrend. Jadi santai aja, ya santai aja. Percayalah, suatu saat IHSG akan berangkat lagi. Ya kenapa? Karena ada namanya hukum momentum. Ya, masih ingat kan apa itu momentum? Kalau ingat, tolong bilang ingat di komen. Ingat ya? Iya, ingatlah pasti. Ya, kenapa? Karena itu adalah hukum alam, Pak Ibu. Hukum alam. Yang ingat hanya dua aja, kah? Yang lain nggak ingat, kah? Kalau nggak ingat, setelah live stream ini, japri saya, nanti saya kasih linknya untuk baca lagi. Oke? Nobu. National Nobu. Keren amat ini ya. Nggak menarik ya. Tapi delay-nya keren ya. Tapi volume kecil, cuman berapa? Cuman 800 juta. Skip dah. KPIG, MNC Land, Arto. Wah, keren ya Arto ya. Keren. Ini Pak Hendra yang bandarin ini ya. Arto ini ya. Keren. Weekly, monthly. Tapi saya nggak mau engkau lagi Arto ini. Tinggi buat saya. Nih ya. Ini ya. Anda pasti selalu tahu ya. Ya, kenapa kok Arto bisa naik banyak? Karena dimulai dari sini loh, Ibu, ya. Band yang meruncing dan dia bisa mekar seperti ini, seret. Ya sama loh, monthly gitu loh. Ya, ketika Anda nemu sebuah saham yang breakout resisten di monthly, maka efeknya ketika Anda nemu jackpot, oke. Ketika Anda nemu jackpot, Anda akan dapat kayak Arto, ya kayak MLPL seperti ini ya. Ya. Ingat sekali lagi, tidak semua saham yang chartnya monthly bakal jadi happy ending kayak Arto, kayak MLPL, ya. Ada lainnya kayak gini loh, yang masih belum jalan. Apa itu? Ini loh, energi. Ya, ini loh belum jalan energi. Ya, apalagi Aisyah, no belum jalan. Ya, jangan sekali-kali Anda harapkan, kata Pak Adi, kalau monthly-nya bagus, maka bisa cuan gede. Mimpi sayang. Ya, tapi ketika itu kenapa pentingnya cut your losses short, ya, kalau rugi tipis aja, and let your profits run. Ya, ketika Anda punya cuan, biarin jalan. Oke, itu caranya Anda bisa cuan gede, Pak Ibu. Ya, jangan lakukan sebaliknya, jangan. Oke, tapi ketika Anda let cut your short dan let your profit run,
maka Anda akan nemu yang namanya Arto, MLPL, apalagi link dan lain-lain, banyak. Ya, Wins, boleh itu ya. Siapa yang mau bantuin Wins coba? Bilang coba. Wins ya atau ini dia. Main, nah ini boleh main ini. Ya apalagi cepinnya uptrend ya. Yo satu wis lagi cepinnya. Apalagi Java. Oh Javanya mulai uptrend. Ya, Javanya mulai uptrend. Gitu. Nah, ini boleh Java lagi. Boleh lah. Setuju lah Java lah, oke lah. Buy Java 2030 or better daily ini. Kalau saya daripada main mending Java, Pak. Ya boleh Pak. Kenapa? Karena memang volume lebih gede Pak. Iya. Setuju. Kemudian apa lagi nih? BCAP. Oh, apa lagi? MSIN Bank Ganesha. Bagus tuh ya. Aduh, LMPI rambutnya yang panjang, ampun dah. INPC ini keren juga ya. Daily, weekly, monthly. Wah, ya oke, bagus ini INPC ini. Wih, bank-bank kecil ini pada bagus-bagus semua chartnya ya. BBHI, INPC. Tapi volumenya kecil, cuma 2,7 miliar. PTSN. Arto, Pak, Pak, volumenya besar, Pak. Arto ya. Waduh, Excel ini keren, Bo. Wih. Wah, boleh nih, setuju saya. Buy Excel. 2320 or better, swing weekly. Apa lagi? MTK nih keren nih, MTK coba nih. Lihat ya, 500 miliar. Daily, weekly, monthly. Wah, beli nih. Buy EMTK. 2360, swing weekly. Buy EMTK. Berapa tadi? 2360 ya, 2360. OP, swing weekly. Apalagi nih, kemudian EMTK. BMTR. Udah saya call tadi ya, BMTR ya, swing weekly ya tadi ya. BMTR ya, sudah ya. Hexa, HDIT, apa pula ini, sama apa pula ini? Hansel. Ya ampun, volume cuma berapa itu? 0,5 miliar tok. Aduh, mau lihat downtrend tidak, nggak menarik. Apik, APIC, daily, weekly, monthly. Ya oke lah ya. Raffi Ahmad itu apa Pak? Gimana? Gimana Pak? Raffi Ahmad. Cuekin Pak. Ngapain dibeli Pak? Apa tuh nama sahamnya? Apa nama sahamnya Pak? Halo Pak Kris, apa nama sahamnya Raffi Ahmad Pak? DMMX, iya kah? Ini Raffi Ahmad ini. Bagus ya. Keren. Bagus. Tapi apakah saya mau call? Enggak deh. Ngapain? Udah di pucuknya Monas tuh. Saya pernah call DMMX di 15 Maret. 15 Maret. Ya. 15 Maret buy DMMX 440. Ya, sekarang berapa harga DMMX? 1195.
Belinya di harga berapa? 440, 1995. Strat masih baru floating cuan 393,41%. 1195. 1195. Masih baru floating cuan 171,59%. Maret itu berarti ini ya. Oh, di sini saya call-nya ya. Maret sini. Di sini Maret ya. Iya, di sini saya call-nya Maret. Ya. 15 Maret. Sekarang 28 Mei, Maret, April, Mei. Selama 2 bulan ketika Anda melaksanakan instruksi saya untuk cut your losses short, ya otomatis Anda punya saham, nggak semua, jalan semua, ya. Ketika jalan ya hoki lah, oke. Cut your losses short, oke, dan let your profits run, ya. Maka Anda akan nemu GMMX seperti ini, ya, yang cuannya masih baru 171% dalam 2 bulan. Lumayan atau lumayan banget, Ibu. Lumayan atau lumayan banget. Kelihatannya gampang ya. Cut your losses short and let your profit run. Tapi ketika Anda mengamalkan itu, Anda butuh iman yang tebal dan mutu, kualitas emosi di force yang tinggi. Kenapa? Cut loss itu menyakitkan, Pak Ibu. Cut loss itu 3 kali lipat lebih menyakitkan dibanding ketika Anda take profit dan kemudian berikutnya sahamnya tambah jalan. Ya, tapi buat Anda yang siap untuk cut loss, ya, karena untuk meng-cut loss sebuah saham, Anda harus punya level emosi di power yang tinggi yang mencakup apa? Ikhlas, pasrah, rasional, ya, bersyukur, ya, bahkan cut loss bersyukur loh ya. Kenapa? Anda masih punya modal ya. Ya. Anda memiliki kualitas emosi di power yang tinggi, maka Anda nggak perlu cari cuan, malah cuanlah yang cari Anda. Oke? Untuk menyelami perkataan saya itu butuh waktu, pengalaman, dan jam terbang. Ya, itulah kenapa ketika Anda sudah ngerti pun caranya gimana untuk cuan, ya, tapi untuk melaksanakannya hari demi hari itu membutuhkan mutu, emosi di power yang tinggi. Trading saham itu ketika Anda bisa cuan atau enggak itu bukan dipengaruhi oleh namanya teknikal atau fundamental, tapi adalah apa? Emosi pikiran Anda. Saya bisa ngomong saham apa aja yang bagus hari ini, tapi ketika saya jawab sahamnya pun, ya, belum tentu dia yang dengarin omongan saya itu bisa atau punya cukup iman untuk melalui hari per hari, Pak Ibu. Ya, apakah cukup jelas, Pak Ibu? Cukup jelas? Kalau jelas, tolong bilang jelas, komen jelas. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya? Tahukah Bapak Ibu, minggu lalu, Aisyah itu chart weekly-nya merah fibernya. Saya harus cut itu ya. Gede loh cut-nya, tapi santai aja. Kenapa? Saya udah siap resikonya kok. Ya, money management disiplin kok. Jadi santai aja. Ya, cut ya cut. Oke. Kalau Anda masih mikir-mikir kalau cut gimana gini ya, maka itu mending jangan trading saham. Ya, nggak mungkin Anda bisa cuan kalau Anda nggak pernah merasakan yang namanya cut loss. Sudah simple itu aja. Ini tidak akan ada di bangku kuliah, Pak Ibu. Anda belajar dimanapun nggak akan ada. Ya, ini saya sharing ilmu jalanan. Anda beli saham berani cut dari awal, artinya apa? Anda belinya rasional, ya, sesuai dengan disiplin money management, ikhlas dan pasrah, ya. Saya siap dengan segala risikonya dan berani beli. Nah, itu power semua 3 itu, ya.
Ketika Anda lakukan itu, maka Anda nggak perlu cari cuan, dan cuanlah yang akan cari Anda. Dan sekali lagi, untuk menyelami kalimat ini butuh waktu, jam terbang, dan pengalaman. Dan ketika Anda masih bimbang-bimbang, Anda boleh putar ulang video ini. Oke, udah jam 2.50. Market IHSG sementara ini lagi di posisi hijau. Ini weekend ya. Dan ini lagi weekend itu adalah hari taking profit nasional. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya semoga saya harap hari ini IHSG close hijau. Yang penting Pak Hendra jangan buang BBCA 8 lantai, Pak. Oke, Pak? Ya, Pak. Oke, siap. Mantap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu Zoom webinar kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di Zoom webinar kita minggu depan. Cheers and God bless you all. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak Adi. Thank you, Pak Mike. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih, Pak Budi.